Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman calon programmer di channel programmu. Nah, di normalisasi ini kita akan belajar tentang pengertian dan tujuan normalisasi, tahapan-tahapannya, kemudian ada ketergantungan dan proses normalisasi. Nah, konsep normalisasi, proses normalisasi itu proses pengelompokan data data elemen menjadi tabel-tabel yang menunjukkan entitas dan relasinya. Nah, anomali itu proses pada basis data yang memberikan efek samping yang tidak diharapkan. Nah, ada 3 macam anomali, yaitu anomali penyisipan data, anomali pengubahan data, dan anomali penghapusan data. Nah, di normalisasi itu ada dependensi atau ketergantungan. Ada 2 jenis, yaitu fungsional dan transisif. Nah, dependensi ini konsep yang mendasari normalisasi. Jadi, menjelaskan nilai suatu atribut yang menentukan nilai atribut lainnya. Nah, kemudian ini penjelasan tentang dependensi fungsional, yaitu suatu atribut Y yang mempunyai dependensi fungsional terhadap atribut X jika dan hanya jika setiap nilai X berhubungan dengan sebuah nilai Y. Nah, misalnya seperti ini nih. Biasanya misalnya di barang, ya, ada kode barang, ada nama barang, ada jumlah barang. Nah, jadi X itu sebut aja nama barang, yaitu kode barang. Nah, di 3 atribut ini secara fungsional, kode barang itu menentukan nama barang. Ya kan, Y itu secara fungsional menentukan X. Ya, kenapa? Karena untuk kode barang yang sama dan nama barang juga sama. Gitu, paham maksudnya? Nah, dan X secara fungsional juga tergantung ke Y, atau nama barang itu juga tergantung ke kode barang. Kode barangnya apa, ya otomatis nama barangnya ya itu gitu, ya kan? Nah, kemudian dependensi transisif, atribut Z mempunyai dependensi transisif terhadap X. Nah, bila Y memiliki dependensi fungsional terhadap X dan Z itu memiliki dependensi fungsional terhadap Y, atau bisa dikatakan apa ya ini? Bisa dikatakan fungsional dependensi itu terhadap Z gitu. Jadi kan ada kode apa tadi? Kode barang, nama barang gitu kan. Nah, kita tambahkan lagi atribut lainnya. Misalkan ada nomor faktur, ada kode pelanggan, nama, kode barang, dan quantity. Nah, jadi ketergantungan transisifnya itu antara misalnya nomor faktur dengan kode pelanggan. Kemudian kode pelanggan dengan nama. Gitu. Atau bisa apa namanya? Disimpulkan seperti ini. Misal nomor fakturnya 01, kode pelanggannya 01, namanya Wicak. Jadi di nomor faktor itu, nomor faktor 01 itu artinya kode pelanggannya juga 01, namanya juga Wicak. Di mana kode pelanggan 01 itu berketergantungan, di mana nama Wicak ini juga bertergantungan dengan kode pelanggan. Gitu. Jadi nama bergantung ke kode dan nama kode ini bergantung ke nomor faktur gitu. Gimana? Masih bingung ya? Oke, kita lanjut dulu aja deh. Kemudian normalisasi, prosesnya itu ada bentuk tidak normal. Bentuk ini merupakan kumpulan data yang direkam. Tidak ada keharusan memiliki format tertentu. Nah, bisa lengkap, bisa enggak gitu. Intinya data dikumpulkan apa adanya, sesuai dengan data yang datang. Gitu. Nah, bentuk normalisasi itu ada bentuk nama pertama, kedua, sampai kelima. Maaf ya, ini typo. Kelima harusnya. Tapi biasanya
cukup sampai bentuk normal ketiga itu udah cukup minimal ya, minimal sampai bentuk ketiga itu udah cukup. Nah, ini contoh nih. Ini contoh data yang masuk. Ya, tadi ini disebut tadi bentuk tidak normal. Nah, datanya seperti ini. Ada nama proyek, NRP, atau nomor pegawai, NRP atau nomor pegawai, nama pegawai, keahlian, sampai jumlah penerimaan. Nah, dari data ini, mari kita normalisasikan ya agar bisa berbentuk menjadi sebuah tabel. Nah, di bentuk tidak normalnya seperti ini kan tadi. Nah, konversi ke normal pertama, yaitu hilangkan pengulangan grup data pada tabel dengan cara mengisikan entry data paling tidak pada kolom primary key. Ya, kita. Nah, setiap data disajikan dalam bentuk flat file. Kemudian seluruh atribut kunci terdefinisikan, tidak ada pengulangan grup pada tabel, dan semua atribut bergantung pada primary key. Kita lihat ya, semua ini udah bergantung pada primary key belum? Ada nama project, nomor project, nama project gitu. Nah, ini udah bergantung ke nomor project di sini. Nah, kita next lagi, cek. Nah, jadi bentuk nomor pertama, tadi kan nama project masih kosong nih ya. Kita isi semua 12, 12, sampai 19. Nama proyeknya, dan di sini juga kita hilangkan di bagian jumlah penerimaan. Ini nggak perlu masuk ke tabel. Nah, kemudian setelah sudah ke normal pertama, kemudian ke normal kedua atau 2NF. Tentukan kandidat key dan atribut-atribut, bukan kunci yang masih bergantung secara fungsional pada primary key. Nah, di sini kita lihat ya, di sini ada beberapa atribut yang bisa disatukan. Ya, misalnya seperti ini, nomor proyek dengan nama proyek. Ini sudah merupakan satu tabel. Ya kan? Proyek, nomor proyek. Kemudian ada pegawai. Pegawai di sini ada NRP, nama pegawai, keahlian, upah juga bisa masuk gitu. Dan kemudian ada pekerjaan. Pekerjaan bisa nomor proyek, NRP, hari kerja. Gitu ya. Kita pisah-pisah dulu. Sebuah tabel berada dalam bentuk nomor kedua jika yang pertama sudah berada dalam bentuk pertama, ya. Dan yang kedua, semua atribut bukan kunci memiliki dependensi sebelumnya terhadap primary key. Nah, kita lihat nih yang tadi. Nama provinsi itu kan bergantung ke nama proyek itu bergantung ke nomor proyek kan. Kemudian nama pegawai juga bergantung ke nomor pegawai. Nah, kita cek dulu nih yang bergantung itu mana aja. Itu makanya kita pisahkan tadi. Nah, namun masih memungkinkan tabel dalam 2NF menunjukkan adanya dependensi transisif. Ya, jadi saling bergantung. Misalnya, jadi apa ya? Nama pegawai masih bergantung ke nomor proyek misalnya, gitu. Atau beberapa atribut yang masih bergantung pada atribut tapi bukan kunci, gitu. Kita lanjut. Nah, ini setelah kita pisah ya dari bentuk nama kedua. Di sini ada tabel pegawai, nomor pegawai, nama pegawai, keahlian, dan upah. Kemudian ada tabel proyek dan tabel pekerjaan. Nah, tabel pekerjaan ini kan gabungan dari tabel proyek dan tabel pegawai, ya kan? Jadi dua tabel ini berrelasi ke tabel pekerjaan. Nah, yang ketiga, konversi ke normal ketiga atau 3NF. Membuat tabel secara terpisah untuk atribut yang memiliki dependensi transisif. Oke, kita pisah lagi nih. Proyek, nama proyek, ini udah terpisah ya.
Kemudian cek lagi di tabel pegawai. Nah, tabel pegawai di sini ada nggak yang kira-kira masih bergantung. Nah, di sini kita cek, bisa dilihat di tabel keahlian dan upah, karena upahnya itu bergantung ke keahlian, ya kan? Nah, maka dari itu upahnya kita bisa, yaitu tabel upah keahlian dan upah per hari. Nah, gitu. Kita bisa menjadi tabel yang baru. Di 3NF ini, sebuah tabel atau relasi berada dalam bentuk normal jika yang pertama sudah berada dalam bentuk kedua. Nah, yang kemudian tidak mengandung dependensi transitif. Nah, ini hasil akhirnya. Ya, udah menjadi 4 tabel. Gitu, di mana tabel upah di sini upahnya ini bergantung ke keahlian ya. Mandornya 50.000, misalnya tukang las 40.000. Nah, ini juga berrelasi ke tabel pegawai gitu. Nah, dan di dua tabel ini juga berrelasi ke tabel pekerjaan. Tuh, jadi masing-masing tabel mempunyai satu ketergantungan, yaitu ketergantungan fungsional gitu ya. Ini begitu. Nah, ini ketika sudah dihubungkan. Ini ada one to many ya, seperti yang kita pelajari di ERD. Jadi satu keahlian itu bisa dimiliki oleh banyak pegawai gitu. Ya, teman-teman bisa baca di sini ya. Kemudian di sini Vergen G-nya ya. Di sini ada nomor proyek ini, kemudian nomor pegawai. Dan kemudian di pegawai ini ada keahlian yang tadi kita bahas, yaitu sebagai Vergen K. Nah, jadi itu biasanya minimal sudah bentuk norma ketiga. Itu udah bagus minimal. Untuk berikutnya juga, misalnya keempat, kelima itu juga boleh kalau misalkan teman-teman ingin dikembangkan. Tapi biasanya cukup minimal bentuk normal ketiga. Nah, jadi ringkasannya, proses normalisasi itu merupakan proses pengelompokan data elemen menjadi tabel-tabel yang menunjukkan entitas dan relasinya. Kemudian anomali adalah proses pada basis data yang memberikan efek samping yang tidak diharapkan. Itu ada 3 macam anomali, yaitu penyisipan data, pengubahan data, dan penghapusan data. Kemudian proses normalisasi dimulai dengan bentuk-bentuk yang tidak normal, ya seperti tadi data yang dapat kan masih acak tuh, masih mentah gitu. Nah, kemudian dilanjutkan dalam bentuk 1NF, 2NF, 3NF. Biasanya minimal 3. Tapi kalau misalkan mau sampai 5 bentuk nomor kelima juga nggak apa-apa. Oke, terima kasih teman-teman. Oh ya, ini merupakan video terakhir ya di playlist basis data ini. Kalau misalkan ada video lain mungkin saya buat di playlist yang berbeda. Karena yang di sini kan basis data dasar ya. Nah, terus jika misalkan di di playlist ini saya ada penjelasan yang salah, saya mohon maaf dan tolong dikoreksi gitu. Misal bagian ini salah gitu. Nanti biar saya buat video ulang, nanti saya perbaiki gitu ya. Oke, terima kasih. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan aja. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai playlist yang terakhir ini. Sampai jumpa di video yang lain atau playlist yang lain. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.